Saya memang berkiprah di P3 itu sudah tahun 1992. Sejak P3 dilahirkan, saya sudah berkiprah di desa. Dan saya P3 itu betul-betul kader dari bawah. Dari dulu komisaris desa, sekarang itu komisaris kelurahan. Itu tahun-tahun 80-an, terus tahun-tahun 82 saya pindah ke komisaris kecamatan, terus pengen naik pangkat lagi sampai komisaris Dewan Pimpinan Cabang. Tapi yang mengawali saya itu aktif secara profesional di P3 karena satu kebutuhan P3 pada waktu itu. Kita tahu waktu baru-baru saja diawali pemerintahan Orde Baru, banyak tokoh-tokoh P3 pada waktu itu yang ditangkap dan disiksa dengan penguasa pada waktu itu, karena Partai Islam pada waktu itu partai yang sangat dominan. Kemudian kebetulan pada waktu tahun-tahun 80 itu saya itu menjadi direktur lembaga bantuan hukum pertama kali pada waktu itu. LBH di bawah naungan Adnan Nasution. LBH itu termasuk LSM pertama di Indonesia, LSM dunia yang tercatat di Belanda. Saya dimintai para tokoh-tokoh P3 pada waktu itu, P besar termasuk di Sinati, ke Hamsa, tindakan saya untuk meminta bantuan hukum kepada tokoh-tokoh P3, ulama-ulama P3, kiai-kiai P3 yang pada waktu itu banyak yang ditangkap. Memang kondisi pada waktu itu pengacara masih sangat sedikit dan banyak pengacara tidak berani karena ada hubungan dengan politik. Pada waktu itu militer sangat dominan sekali. Karena saya bernaung bahwa satu lembaga bantuan hukum yang di bawah juga pengawasan LSM dunia. Akhirnya saya membela para ulama dan kiai, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Saya mencoba untuk mengeluarkan kiai-kiai yang disahami, alhamdulillah banyak berhasil. Di pengadilan juga. Terus dengan itulah akhirnya saya ditarik masuk ke P3 secara profesional di Dewan Pimpinan Cabang. Dan kita tahu sebenarnya pada waktu itu yang boleh masuk ke pengurusan P3 itu harus ada dari ulama, PSI, Partai Serikat Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, dan Perti. Sedangkan saya tidak berada dalam unsur. Salah satu Partai Islam. Jadi 4 partai yang semuanya ini bergabung menjadi satu. P3. Itu pengurusan pada waktu itu diutamakan orang-orang yang berasal dari ormas itu.
Kalau saya kan ditarik karena kepentingan, kebutuhan. Nah, saya sebagai orang lawyer dibutuhkan. Karena saya ditarik di pengurus P3 pada waktu itu. Dimasukkan ke dalam unsur parmusi. Parmusi itu kebanyakan unsur dari orang Muhammadiyah. Setelah terus pemilu tahun 82, saya dimasukkan sebagai caleg. Ya, alhamdulillah masuk ke kemudian lanjut kemudian pemilu yang selanjutnya tahun 87, ya alhamdulillah saya juga masuk 2 periode 10 tahun. Memang menjadi wakil rakyat itu tidak semudah, banyak tantangan. Saya orangnya itu orang yang idealis. Selalu saya kalau yang benar saya katakan benar, kalau tidak benar katakan tidak benar. Sehingga selama saya menjadi anggota DPR itu dikenal saya vokalis. Jadi istilah vokalis itu dari saya. Saya banyak mengomentari tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat tidak benar. Dan kondisi pada waktu itu karena kita harus menghadapi militer. Yang berat itu saya tidak menghadapi masyarakat lain. Yang berat saya waktu itu berat menghadapi partai saya sendiri. P3. Kenapa Pak seperti itu, Pak? Karena P3 ditekan oleh pemerintah pada waktu itu. Itu mulutnya di Sudirman dijaga. Ini tidak boleh terlibat. Saya tekan oleh partai sampai saya ini hampir 3 kali direkor oleh P3. Tapi alhamdulillah tidak pernah berhasil rekor saya. Rekor. Dan saya tetap terus bertahan. Mengapa saya bertahan di P3? Saya tahu sejarah P3. P3 itu dilahirkan untuk kekuatan Islam dalam menghadapi kekuatan nasional dan komunis. Sehingga Partai Persatuan Pembangunan itu adalah partai yang dibuat oleh tokoh Islam, ulama Islam di dalam hadir untuk berada di dalam pemerintahan, mengatur politik di negara kita. Karena kalau tidak ada kekuatan Islam, nanti kepentingan Islam itu akan hilang. Sehingga P3 itu sebenarnya adalah kita beribadah di situ, karena kita di situ melaksanakan syiar Islam, berjuang untuk kepentingan hak Islam. Sehingga itu yang membuat saya bertahan sekarang. Sampai sekarang saya mengawal P3. Jangan sampai P3 ini dimasuki oleh kelompok-kelompok lain yang ingin menghancurkan P3. Dan itu sudah pernah terjadi. Contohnya Pak? Contohnya pada waktu saya menjadi caleg DPR RI 2014. Sempat di P3 itu ada caleg non muslim. Oh sempat ya Pak ya, padahal basicnya P3 itu Islam. Asasnya Islam. Asasnya Islam. Saya marah pada waktu itu di Jakarta.
saya tentang hal itu. Karena menentang, enggak boleh. P3 itu asasnya Islam. Ini kan bahaya sudah seperti itu. Dengan perjuangan saya pada waktu itu, akhirnya alhamdulillah caleg itu dicoret. Tidak jadi saya langsung bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh ulama di Jawa Timur, saya sampaikan ini mereka juga diprotes. Memang sejarah ketiga ini di waktu zaman era Pak Harto dikistakan menjadi satu namanya P3 Kabupaten Bangladesh. Tujuannya apa? Supaya Islam itu tidak kemudian kemana-mana, mudah diawasi, tapi tidak ada masalah. Begitu pada saat mulai pemilu awal, P3 luar biasa, kekuatan Islam pada luar biasa. Antusias rakyat ya Pak. Antusias rakyat. P3 besar. Nah pada waktu itu Pak Harto dia bagaimana kan juga punya kepentingan mengatur P3. Ternyata waktu pimpinan pertama pimpinan Bapak Minta Reja SK yang gagal. Sehingga di dalam pertengahan perjalanan diturunkan Minta Reja. Digantilah namanya orang Haji Jailani Naro. Haji Jailani Naro ini bukan orang politisi, dia orang birokrasi. Pak Harto meminta ke Pak Naro memimpin P3. Tujuannya supaya P3 ini dikebiri, diawasi. Ternyata kekuatan Islam tidak bisa, makin besar. Itu pun juga akhirnya Pak Naro jadi korban. Juga begitu ada pemilihan lagi dia tidak boleh dipilih lagi Pak. Jadi pada waktu itu selalu berada urutan kedua dari Golkar. PDI tidak apa-apa. Yang selanjutnya itu kekuatan P3 tidak bisa dibendung. Akhirnya Pak Naro itu turunkan oleh Pak Harto lagi. Dipilih namanya Buya Ismail gitu. Itu orangnya kalem, orangnya nurut. Di situ ketiga mulai agak menurun ya Pak. Nah, puncak kehancuran ketiga itu pada pemilu 1977. 1977. Itu Ya, karena apa Pak? karena Presiden ganti pada waktu itu, Presiden Habibie. Ada kelompok-kelompok menginginkan perang demokrasi di kita. Itu kan hanya 3 partai. Menjadi 48 partai. 3 partai menjadi 48 partai. Ya. Pada zamannya Bapak Habibie. Hanya membayangkan. 1 menjadi 45. Golkar utuh. PDI utuh. Orang nasional tidak kemana-mana. P3 menjadi 45 diantaranya adalah PKB, PAN, PBB, PKS, dan partai-partai yang bernuansa Islam semuanya itu. Jadi yang pertama, partai Islam yang pertama itu emang P3 ya? P3. Cah menjadi 45. Jadi apapun alasannya saya sebagai senior daripada P3 masih merasa bangga pada itu. Sudah dihancurkan tapi masih bisa bertahan. Sampai sekarang Pak. Perbedaannya pada waktu itu di era Orde Baru. Kita dulu P3 itu yang kampanye itu partai. Yang namanya partai. Caleg itu hanya ikut pidato saja.
Dia membiayai semua partai, yang menyediakan tempat partai, yang mengatur partai. Yang bertanggung jawab semua partai. Caleg tidak keluar uang 1 sen. Bahkan kalau kita itu pidato di podium kampanye itu turun dari podium dikasih uang sama warga. Dulu ya Pak ya. Itu yang disampaikan tadi. Hanya pada waktu itu kan nomor urut. Siapa yang nomor urut 1, 2, 3 biasanya itu pengurus-pengurus kita. Sekarang lain, pemilihan secara langsung. Jadi caleg itu harus mencari suara sendiri, biaya sendiri. Itu agak berat sekali. Karena sebelum tentu dia keluar biaya jadi. Itu ya Pak. Lalu kenapa Pak bisa seperti itu Pak? Harus bisa keluar uang sendiri, fasilitas juga sendiri. Sedangkan di zaman dulu tidak seperti itu. Karena sistem yang berubah, Sistemnya dulu. aturannya yang berubah, undang-undangnya yang berubah. Undang-undangnya berubah. Bahwa oleh presiden, kepala daerah, anggota DPR harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Harus dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga presidennya harus kampanye sendiri, membiayai dirinya sendiri, kepala daerah begitu, anggota DPR begitu. Karena jangan menyalahkan pejabat korupsi, karena ya ingin memberikan modal tidak sedikit untuk kepala daerah itu. Atau kalau saya dengar untuk biaya kampanye itu bisa sampai ratusan miliar. Zaman sekarang ya Pak ya. Anggota DPR itu minimal dia harus mengeluarkan uang 5 miliar minimal. Untuk kampanye Ya kan, uangnya sendiri ya Pak. yang mertua. Karena kenapa? Masyarakat sekarang juga ya terbius oleh kondisi pragmatis ya. Jualan suara, kamu butuh ya, beli suara saya. Inilah yang membuat kualitas baik mulai presiden, mulai gubernur, kepala daerah, anggota DPR, DPR semua itu rusak. Karena kebijakan Pak. Kan aturan yang ini salah. Zaman Orde Baru itu yang memilih presiden adalah anggota MPR. Ya. Anggota MPR itu DPR ini bergabung dengan anggota MPR memilih presiden. Itu benar, karena dia wakil rakyat. Tapi wakil rakyat ini dipilih oleh partai, kemudian mengikuti pemilu. Sehingga mereka itu menjadi anggota DPR tidak ada yang keluar uang. Begitu juga kepala daerah itu dipilih, misalnya gubernur dipilih oleh DPRD provinsi. Jadi menentukan hanya beberapa orang saja. Sekarang kalau mau jadi gubernur harus dipilih secara langsung berapa juta harganya. Lagi rakyat. Itulah yang merusak mental daripada kepala daerah. Sehingga saya pada diwawancara TVRI, kalau gitu yang mana yang rusak Pak Andi? Pejabatnya atau rakyatnya? Saya bilang yang paling rusak rakyat.
rakyatnya paling rusak. Dialah rakyat ini sebenarnya secara tidak langsung melahirkan kepala daerah, anggota DPR yang calon korupsi semua. Karena mereka melakukan uang, mereka harus minimal kembali. Karena maaf, kebanyakan sih calon kepala daerah sekarang ini bukan orang kaya. Benar, Pak. Apalagi anggota DPR, karena orang nggak punya. Soalnya dia utang timpangan, uang ini, menjalankan ini. Jadi masalah kalau nggak jadi bisa gila. Benar. Apa nggak undang-undangnya yang salah, Pak? Undang-undang ya. Sehingga berakibat ke rakyat. Iya. Gitu ya, Jadi Pak. yang paling salah ya posisi pembuat undang-undang adalah DPR ini. Tapi sudah tahu salah harus diteruskan. Karena aturan yang salah itu banyak yang diuntungkan, ada yang diuntungkan. Ada yang diuntungkan. Makanya seperti saya, kenapa Bapak Andi masih berada? Karena P3 adalah satu-satunya partai yang berasas Islam. Yang lain itu walaupun orang katakan partai itu tidak berasas Islam. Dan anggotanya pun boleh bukan orang Islam. Iya. P3 nggak bisa. Harus Islam. Sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan karena satu-satunya partai yang berasas Islam, maka satu-satunya partai yang memperjuangkan kepentingan Islam. Sehingga kalau kita berada di P3, ya kita beribadah. Lalu pesan untuk generasi seperti saya, generasi milenial, khususnya untuk P3 Jawa Timur, Pak. Sebenarnya banyak orang yang nggak mengerti apa sih artinya politik. Orang banyak pandai bicara politik. Gitu. Benar. Yang politik itu jahat, politik Iya. itu kotor. Iya. Gak kayak apa sih politik. Sampai ada berita hoax, fitnah dan sebagainya ya Pak ya, generasi muda sekarang. Politik itu adalah keinginan sesuatu orang untuk melakukan satu perubahan, baik pada dirinya, lingkungan keluarganya, sampai yang lebih besar. Bisa merubah. Itu orang politik, namanya politik. Ingin melakukan satu perubahan. Ingin melakukan suatu Jadi orang yang terjun sudah mulai berpolitik itu berarti ingin melakukan perubahan. Apakah di partai politik? Tidak. Di dalam rumah tangga kalau anak kita sudah ingin melakukan satu perubahan itu berarti satu politik. Itu namanya politik. Nah, cuma masalahnya orang melakukan perubahan itu kan mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Itu manusia seperti itu. Sehingga ada mengatakan politik kotor. Ya kebetulan saya kelihatannya kotor. Tapi semua itu ingin melakukan satu perubahan. Hanya mungkin dia tidak sependapat atau caranya berbeda. Gitu. Coba lihat setiap misalnya orang berkampanye. Kan semua saya ingin melakukan perubahan. Itu politik. Mulai kita dalam rumah tangga, di keluarga itu kita sudah berpolitik. Namun ingin melakukan satu perubahan terhadap bangsa dan negara ya harus berada di bidang partai politik. wadahnya ya Pak. Wadahnya di situ. Wadahnya politik. Jika ingin melakukan suatu perubahan. Untuk bangsa dan negara ini. Karena ada aturan yang mengatur. Kalau Anda mau merubah suatu aturan yang membuat aturan undang-undang ini kan adalah DPR. Jadi laki-laki. Memang yang jadi masalah sekarang ini tentang di Indonesia itu
gender perempuan. Seolah-olah bahwa perempuan itu tidak dihargai oleh orang laki-laki. Padahal sebenarnya orang perempuan itu sendiri tidak menghargai dirinya. Contohnya, aktif di bidang politik, di partai politik, ini banyak kendala. Seperti pulang malam, bergaul dengan sesama teman. Mungkin dia berdasarkan kodrat perempuan sebagai seorang istri, seorang ibu, itu banyak kalangan. Jadi sebenarnya dia tidak diremehkan oleh wanita yang tidak mau maju. Wanita yang Sehingga wanita itu dipaksa untuk aktif di partai politik. Sebagai contoh, untuk menjadi calon legislatif sekarang ini harus partai politik memenuhi 30% ada wanita. Tapi 30% setengah mati. karena kodrat wanita. Karena kontrak wanita kan nggak bisa disalahkan itu. Tetapi kan wanita nggak, sekarang kan banyak wanita dipinggirkan, wanita tidak dihargai. Benar sekali. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Memang kondisi wanita yang tidak memungkinkan seperti itu. Pak, untuk yang terakhir kalinya, pantaskah seorang wanita itu menjadi pemimpin di politik yang zaman sekarang di era yang sangat keras itu ya Pak ya? Sangat penting. Sebab yang bisa memberi kepentingan wanita itu penting. Jadi wanita kalau tidak tampil dalam peranan berpolitik, ya nanti hak wanita itu akan berkurang. Pantas ya Pak ya ikut berpolitik Pak ya? Harus. Ya. Iya. Karena pertama-tama jangan diremehkan wanita itu. Banyak wanita pemimpin negara. Ya, tadi anak muda masih butuh, dan mungkin Inggris, baik teacher, ya, gitu. Dan wanita itu lebih tegas menjadi pemimpin. Yang permasalahannya kita memang sampai kita kontrak, kita dibatasi. Apa? Sekarang kok belum kawin, bapaknya yang mengawasi. Kamu masih perawan, maaf, tidak baik, pulang malam. Karena itu juga dikembali oleh tradisi budaya kita. Kita tidak lepas dari tradisi. Sudah kawin, suaminya yang melarang. Kenapa kamu masih punya istri begini? Intinya sesama wanita kita harus mengingatkan bahwa wanita itu penting untuk berpolitik. Tidak ada salahnya kalau wanita itu terjun ke dunia politik seperti itu ya Pak. Nah, atas itu saya ucapkan terima kasih Pak untuk perbincangan malam ini. Iya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.